selamat pagi semuanya. Bertemu lagi dengan Miss Retno. Hari ini kita belajar tematik tema 1 dan kemarin kita terakhir pembahasan tematik itu halaman 8. Halaman 8, betul nggak? Ya. Halaman 8 itu terakhir kita pembahasannya tentang menghitung jumlah kubus. Nah, pada hari ini Miss ingin mengajak kalian membahas materi berikutnya pada halaman 9. Nah, pada pertemuan kali ini sebelum kita memulai pembelajaran, Miss harapkan kalian untuk berdoa menurut kepercayaan kita masing-masing agar pembelajaran kita pada hari ini dapat kalian terima dengan baik. Nah, baiklah. Sebelum itu kalian berdoa menurut kepercayaan kalian masing-masing. Berdoa mulai. Berdoa selesai. Nah, sekarang boleh kalian buka buku tematiknya halaman 9. Nah, jangan lupa kalian juga persiapkan buku prima kalian ya. Baiklah. Kalian lihat halaman 9 itu tentang lagu peramah dan sopan. Nah, kemarin halaman 9 itu sempat kita bahas sebentar tentang lagu peramah dan sopan. Nah, Miss nanti akan tampilkan video lagu tentang peramah dan sopan, bagaimana cara menyanyikannya dan nada-nada yang tepat ketika menyanyikan lagu tersebut. Nah, lagu peramah dan sopan ini diciptakan oleh Pak Dal, dan sebelum kalian Miss tampilkan videonya, kalian harus memahami dulu dalam setiap lagu itu dapat kalian bedakan bagaimana cara menyanyikannya. Itu ada yang panjang dan pendek pada lagu tersebut. Nah, Miss akan tampilkan videonya ya. Rajin belajar beramah
lagu tersebut kan? Nah, sekarang kalian boleh buka halaman 10. Nah, lihat halaman 10 itu ada kalimat bahwa setiap lagu berilah tanda titik pada bagian yang dinyanyikan pendek. Nah, berilah tanda panjang pada bagian yang dinyanyikan panjang. Nah, boleh kalian lihat pada halaman 10 tersebut dan boleh kalian lihat kotak ya kalimat potongan lagu yang ada dalam kotak tersebut. Miss boleh contohkan sedikit ya. Bukannya congkak, bukannya sombong. Nah, kalian kan ada tanda titik-titik tuh. Bagaimana cara mengisinya? Nah, kan kalian kembali lagi sama video yang tadi Miss tampilkan. Bukannya congkak. Nah, itu tandanya panjang pendek itu diletakkan pada kata yang mana? Nah, nanti saat halaman berapa Miss akan memberikan kalian contoh bagaimana cara mengisi potongan mengisi tanda-tanda titik atau panjang pada potongan lagu tersebut. Nah, kalian lihat lagi di halaman 11. Nah, kalian sudah mendengarkan lagu tersebut kan? Dan sekarang kalian boleh buka halaman 10. Nah, lihat halaman 10 itu ada kalimat bahwa setiap lagu berilah tanda titik pada bagian yang dinyanyikan pendek. Nah, berilah tanda panjang pada bagian yang dinyanyikan panjang. Nah, boleh kalian lihat pada halaman 10 tersebut dan boleh kalian lihat kotak ya kalimat potongan lagu yang ada dalam kotak tersebut. Miss boleh contohkan sedikit ya. Bukannya congkak, bukannya sombong. Nah, kalian kan ada tanda titik-titik tuh. Bagaimana cara mengisinya? Nah, kan kalian kembali lagi sama video yang tadi Miss tampilkan. Bukannya congkak. Nah, itu tandanya panjang pendek itu diletakkan pada kata yang mana? Nah, nanti saat halaman berapa Miss akan memberikan kalian contoh bagaimana cara mengisi potongan mengisi tanda-tanda titik atau panjang pada potongan lagu tersebut. Nah, kalian lihat lagi di halaman 11. Di situ ada gambar. Gambar apa? Gambar apa ya? Nah, itu gambar burung Garuda. Burung Garuda itu lambang apa ya? Lambang sekolah kita, lambang apa? Iya, lambang negara Indonesia. Ya, lambang negara Indonesia itu adalah Garuda Pancasila. Nah, pada dada burung Garuda Pancasila itu ada 5 gambar pada dadanya. Itu kelas 1 kalian udah pelajari. Gambarnya apa-apa saja? Pertama, ada gambar apa? Ada gambar bintang. Nah, gambar bintang itu boleh kalian sebutkan enggak? Apa bunyi pada lambang bintang? Ayo ingat. Nah, lambang bintang itu bunyinya ketuhanan yang Maha Esa. Nah, betul nggak? Yang jawab salah siapa? Nah, pastinya jawabannya harus betul ya untuk penyebutan ataupun bunyi lambang yang pertama itu bintang. Karena kalian kelas 1 udah mempelajarinya ya. Nah, lanjut lagi gambar yang kedua. Yang kedua itu gambarnya apa ya? Iya, rantai. Rantai itu bunyinya kemanusiaan yang adil dan beradab. Nah, lanjut lagi yang ketiga lambangnya. Lambang apa yang ada di dada
burung Garuda? Iya, itu adalah pohon beringin. Nah, bunyinya itu Persatuan Indonesia. Nah, lanjut lagi, gambar yang keempat itu adalah kepala banteng. Nah, kepala banteng itu bunyinya apa? Nah, bunyinya kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan. Nah, lanjut lagi gambar yang kelima. Itu ada gambar padi dan kapas. Bunyinya gimana? Keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Nah, itu di bawahnya ada kalimat Mutiara membaca buku yang dibelikan ayahnya. Perhatikan sampul bukunya. Tadi kan kita sudah perhatikan ya, sama-sama kan? Nah, kita lanjut lagi kalimat di bawahnya. Itu ada gambar Udin. Ayo mengamati. Nah, Garuda Pancasila adalah lambang negara Indonesia. Burung Garuda besar, gagah, dan perkasa. Nah, masih ingat nggak kalian berapakah jumlah pada sayap burung Garuda? Ayo, nah jawab sendiri ya. Berapakah jumlahnya diingat? Nah, Miss lanjut lagi. Lihatlah perisainya. Perisai itu memuat simbol dari sila-sila pada Pancasila. Nah, di sini ada kalimat nih. Pancasila adalah dasar negara kita. Negara kita apa namanya? Malaysia kah, Jepang kah, atau Indonesia ya? Nama negara kita adalah negara Indonesia. Bendera kita warnanya apa? Warnanya merah dan putih. Nah, ayo kalian buka lagi halaman berikutnya. Halaman 12. Nah, sudah dibuka bukunya masing-masing? Nah, kalau sudah dibuka, kalian baca tuh. Ada teks Pancasila. Pancasila 1. Ketuhanan yang Maha Esa. 2. Kemanusiaan yang adil dan beradab. 3. Persatuan Indonesia. 4. Kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan. 5. Keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Nah, setiap sila pada Pancasila itu memiliki simbol. Nah, tadi kan kita awal-awal sudah membahaskan. Nomor 1, lambang sila pertama itu bintang. Lambang sila kedua itu adalah rantai. Ketiga, lambangnya pohon beringin. Nomor 4 itu lambangnya adalah kepala banteng. Nah, yang kelima itu padi dan kapas. Tentunya kalian ingat ya pembahasan tentang burung Garuda dan bagaimana bunyi-bunyi sila Pancasila. Nah, lihat lagi halaman berikutnya itu halaman 14. Nah, di atas itu kalimatnya sudah ada lagi tuh, tertera Pancasila. Kita diingatkan lagi nih bahwa Pancasila itu adalah dasar negara kita. Nah, Pancasila ini kan ada 5 sila Pancasila yang harus kita terapkan dalam kehidupan kita sehari-hari. 1, bunyinya ketuhanan yang Maha Esa. Siapa sih yang gak punya Tuhan? Tentunya kalian semua punya Tuhan, betul enggak?
kalian mempunyai kepercayaan kalian masing-masing. Ada yang beragama Kristen, ada yang beragama Katolik, ada yang beragama Islam, dan juga ada yang beragama apa lagi? Yang satu lagi, agama Buddha. Tentunya setiap agama memiliki Tuhan. Nah, di Indonesia itu berbagai macam perbedaan, baik dalam agama, baik dalam suku. Nah, di dalam sila Pancasila nomor 1 itu ketuhanan yang Maha Esa, bahwa kita rakyat Indonesia itu memiliki Tuhan kita, yaitu satu, dan di lambang dan contoh pada sila Pancasila yang pertama, kita itu memiliki keyakinan kita masing-masing, yaitu Tuhan kita. Nah, kita harus memiliki keimanan di dalam hati kita masing-masing. Nah, contoh lagi, kalian boleh lihat itu ada beberapa gambar. Menurut kalian gambar tersebut melambangkan sila keberapa? Nah, ada yang sholat ataupun beribadah nih. Ada juga yang berdoa ketika makan. Kemudian ada juga yang mau pergi ke gereja, dan juga lihat gambar yang keempat, kelima, dan keenam itu mereka berdoa dengan kepercayaan mereka masing-masing. Nah, jadi ini termasuk sila yang keberapa? Sila yang pertama. Iya, lanjut lagi. Halaman 15. Nih, Udin ingin meminjam buku milik Mutiara. Mutiara dengan senang hati meminjamkannya. Nah, Udin ini tidak mempunyai buku. Terus dia ingin pinjam punya Kak Mutiara. Dia ingin meminjam buku milik Mutiara. Mutiara dengan senang hati meminjamkannya. Berarti Kak Mutiara ini memiliki hati yang baik, karena dia dengan senang hati meminjamkan buku tersebut kepada Udin. Betul enggak? Kita sesama teman ataupun sesama manusia itu kita harus memiliki hati yang baik. Jika seseorang meminta bantuan kepada kita, kita wajib menolongnya. Kalau kalian mampu, usahakan kalian untuk membantu seseorang yang ingin meminta bantuan dari kalian. Nah, lanjut di bawah itu ada teks percakapan. Nah, tunjukkan mana yang termasuk ungkapan pada percakapan berikut. Udin, buku kakak banyak sekali. Kakak memang senang membaca buku. Lalu Udin menjawab, wah, kakak memang pantas dijuluki kutu buku. Mutiara menjawab, ayo kamu juga harus rajin membaca. Ini ada buku cerita bagus, judulnya Bintang Lapangan. Udin, ceritanya tentang apa, Kak? Lalu Kak Mutiara menjawab, cerita tentang pemain sepak bola yang rendah hati meskipun sudah terkenal. Lalu Udin menjawab, berarti dia tidak besar kepala ya, Kak? Terima kasih ya, Kak. Saya boleh meminjam buku kakak? Mutiara lalu menjawab, sama-sama, Dik. Nah, di dalam teks cerita ini kalian sudah dapat menemukan enggak apa inti dari percakapan mereka? Ayo. Iya, tentang
Sang kakak sangat senang membaca buku, dan buku yang ia miliki itu ada yang paling bagus, yaitu judulnya Bintang Lapangan. Nah, isi dari buku cerita tersebut tentang apa? Tentang apa? Itu Kak Mutiara menjawab tuh, tentang apa? Tentang pemain sepak bola yang rendah hati meskipun sudah terkenal. Nah, di dalam buku cerita tersebut menceritakan seseorang yang terkenal nih. Kemudian walaupun dia terkenal, dia tetap rendah hati. Itu apa ya artinya? Rendah hati itu berarti tidak sombong. Nah, dalam cerita tersebut ada seseorang yang terkenal, seorang pemain sepak bola, dia tidak sombong. Dia orangnya tidak mudah besar kepala walaupun banyak dipuji orang-orang. Dia pemain yang hebat, pemain sepak bola yang hebat, tetapi dia tetap rendah hati. Rendah hati artinya apa? Tidak sombong. Nah, siapa di sini nih yang kalau dipuji malah memiliki sifat sombong? Nih, kalian tidak boleh mempunyai sifat yang sombong ya. Kalian harus rendah hati. Misalkan kalian nih di kelas, kalian mendapatkan prestasi, misalnya yang pinter menggambar, selalu mendapat juara, dipuji sama temannya, lalu temannya minta bantuan untuk mengajarkan bagaimana cara mewarnai ataupun menggambar, malah tidak mau membantunya. Tidak boleh. Kalian kalau temannya minta bantuan, ya harus dibantu. Kalian harus rendah hati. Kalau dipuji seseorang, kalian jangan besar kepala. Kalau kalian dipuji nih, kamu pinter banget deh, bisa ngitungnya, bisa menghitung, ataupun kalian pinter dalam matematika, dipuji sama teman-temannya, lalu kalian malah besar kepala. Kalian malah merasa paling pinter di antara teman-temannya dan gak mau bantu temannya yang mengalami kesulitan. Boleh gak? Boleh gak seperti itu sifatnya? Tidak boleh. Kalian itu harus tetap rendah hati ataupun tidak sombong. Jika ada temannya yang minta bantuan, ya kalian bantu. Karena memiliki sifat besar kepala ataupun kalian merasa tinggi hati ataupun kalian merasa sombong. Nih, besar kepala, tinggi hati, sombong itu artinya sama. Kalau kalian besar kepala itu sama artinya kalian sombong. Nah, kalian kalau merasa tinggi hati, kalian merasa paling wow di antara teman-temannya. Itu sama artinya kamu dengan sombong. Jadi, kalian dalam kehidupan sehari-hari memiliki sifat sombong, tinggi hati, besar kepala, minta kalian hindari sifat seperti itu. Yang harus kalian lakukan dalam kehidupan sehari-hari yaitu harus rendah hati. Nah, kalian lanjut lagi ya. Halaman berikutnya itu halaman berapa nih kita bahas nih? Nah, halaman 22 aja. Di sini ada lagu apa ini ya? Lagu Peramah dan Sopan. Tapi ini kok tampilannya beda ya, Miss? Ya beda. Nah, tadi kan kita ada pembahasannya saat membahas tentang lagu itu, saat menyanyikan lagu itu harus ada panjang dan pendeknya. Tanda panjang itu garisnya agak sedikit panjang. Kemudian kalau pendek ketika kalian menyanyikan lagunya pendek itu tandanya titik. Nah,
Nanti Miss akan tampilkan nih bagaimana cara mengisinya kalau kalian bingung. Nanti kalau ada soal seperti ini, kalian ingat ya bagaimana bagaimana menentukan tanda-tanda nada pada lagu Peramah dan Sopan. Nah, Miss tampilkan ya. Kalian lihat baik-baik, kalian simak. Kalau kalau video ini terlalu cepat, boleh kalian screenshot ataupun kalian ambil gambar pada bagian ini. Minta tolong bantuan mama atau papa kalian untuk mengambil potongan gambar pada video ini. Kalau sudah, kita lanjut lagi halaman berapa? Kita lanjut lagi pada halaman 25. Nah, sudah dibuka. Oke. Masih ingat saat pertemuan kita terakhir pada hari Kamis? Tentunya harus ingat ya. Nah, halaman 25 ini lihat pada gambar kubus, tumpukan kubus paling atas nih. Ada berapakah jumlah tumpukan pada gambar tersebut? Nah, gambar kubusnya ada berapa tuh? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Nah, ada lagi di depannya, ada lagi ternyata di belakangnya nih tumpukan kubusnya. Sama jumlahnya 10. Kalau dalam satu tumpukan itu jumlahnya 10, nah 10 kubus. Nah, di situ tumpukannya ada 10, berarti jumlahnya berapa? Jumlahnya 100. Nah, ini yang di belakangnya sama juga jumlahnya, kelipatan dari 100 jadi 200. Boleh kalian hitung tuh dengan seksama. Jumlahnya 200 atau 190. Iya, jawabannya seharusnya 200. Nah, di situ juga sudah tertera bahwa keterangan pada gambar kubus di atas itu jumlahnya 200. Nah, lihat gambar di sampingnya itu ada 3 tumpukan kubus. Jumlahnya sama, 10 setiap tumpukan. Jadi kalau ada 3, 10 ditambah 10 berapa? 20 ditambah 10 jadi 30. Iya. Jadi kemudian ada gambar berikutnya itu kubusnya tersendiri, tidak ada tumpukan dan hanya ada 2 kubus. Nah, 200 kita jumlahkan nih. 200 ditambah 30 berapa? Jangan loncat. Kalau loncat nanti malah keliru. 200 tambah 30 sama dengan 230. Kemudian jumlahkan lagi. Jumlah kubusnya ada 2. Jadi dijumlahkan 230 tambah 2. 232. Kalian boleh perhatikan lagi ada contoh-contoh bilangan berikut di bawahnya, boleh kalian lihat itu keterangannya ada 300 jumlah kubusnya ya. Aduh, ada bunyi suara ini, ada pesawat lewat. Oke, kalau dengar suara Miss lanjut lagi ya. 300 ditambah 40 berapa? 340. Kemudian ditambah 5 jadi 345. Penyebutannya jangan kebanyakan nih dari kalian nih yang Miss sering dengar. Penyebutannya 345 Miss. Penyebutannya salah atau benar? 345.
Salah. Seharusnya menjawabnya 345. Nah, kalian boleh lihat gambar di bawahnya lagi. Kalau sudah, kan ini sudah ada keterangannya ya, kita lanjut lagi. Nah, sekarang kalian buka halaman 30, kita langsung lihat itu bagian matematika. Halaman 30, kalian perhatikan gambar-gambar yang ada pada halaman 30 tersebut. Dan itu ada tumpukan kubus, jumlahnya ada 20. Kemudian dalam pengelompokan kotak kedua itu ada gambar 1 kubus. Nah, kalau dijumlahkan itu adalah jumlahnya 21. Tapi sebelum itu peletakan puluhan dan satuannya itu di mana? Nah, kalian sampai sini paham kan? Karena kelas 1 kemarin kita juga ada membahas tentang ini, dan rata-rata kalian sudah bisa semua di mana letak puluhan dan satuan. Nah, dari saat pertemuan di kelas 2 ini ada pembahasan lagi nih. Tentunya kalian harus ingat ya, di mana letak puluhan dan di mana letak satuan. Nah, kalau 20 itu peletakannya itu puluhan. Sedangkan angka 1 itu letaknya satuan. Jadi 20 ditambah 1 itu adalah 21. Kesimpulan. Nah, ada kesimpulan ternyata di sini. 21 terdiri atas 2 puluhan, 1 satuan. Nah, 21 sama dengan 2 puluhan ditambah 1 satuan. Nah, di sini ada menunjukkan nih. Ditunjukkan nih 1 angka di tempat 1 satuan. Terus ditunjukkan lagi nih, tarik garis. Angka 2 di tempat puluhan. Kalau digabungkan menjadi 21. Jangan satuan dulu baru 2-nya. Salah. Seharusnya 2 dulu baru 1. Jadi 21. Oke, sampai sini sudah paham. Kita lanjut lagi ke halaman 31. Nah, halaman 31 ini ada perintah menulis. Kalian buka buku PS-nya atau buka buku tulis kalian masing-masing menggunakan buku PS. Sudah kalian siapkan? Siapkan pensilnya juga. Ya, kalian Miss perintahkan pada pertemuan kita pagi hari ini yaitu menulis lambang bilangan dan menulis nama bilangan. Itu jumlahnya ada 10 soal. 1 apa? Tentang menulis lambang bilangan. Dan lihat itu juga ada perintah menulis nama bilangan. Kalian tulis di buku PS kalian. Kalau sudah, kalian kirim foto pekerjaan kalian kalau sudah selesai di WA Miss. Jika ada yang ingin bertanya ataupun kurang jelas, boleh chat pribadi dengan Miss. Nanti kalau memang Miss bisa menjawab, Miss akan langsung jawab pertanyaan kalian. Ya. Nah, baiklah, sampai sini pertemuan kita pada hari ini. Semoga apa yang Miss sampaikan dapat kalian pahami. Dan sampai jumpa esok hari. Selamat pagi semuanya.